Halo Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan kaum rebahan. Admin akan berusaha untuk menghibur kalian semua melalui membacakan sebuah novel yang berjudul The History of Yi-Chen. Nah, di part sebelumnya adalah part ke-37 dan sekarang adalah part ke-38. Di part sebelumnya yaitu part ke-37, Yi-Chen meminta bantuan kepada Nona Song Wanting untuk mencarikan beberapa ramuan obat untuk yang akhirnya akan diracik menjadi obat oleh Yi-Chen. Dan Nona Song itu menyetujuinya dan akan segera mencarikan beberapa obat yang disarankan atau diminta oleh Yi-Chen. Nah, teman-teman, di part ke-38 ini kita akan lanjutkan ceritanya. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe dan klik lonceng notifikasinya biar teman-teman tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Dan jika kalian menyukai video ini atau cerita novel ini, jangan lupa like, serta jika berkenan, share juga video ini ke teman lainnya agar teman lainnya juga bisa mengetahui dari cerita yang sangat luar biasa, dari cerita novel yang berjudul The History of Yi-Chen. Oke, kita lanjutkan di part ke-38. Nah, karena Song Wenting sudah setuju, maka Yi-Chen mengatakan, bagus sekali. Yi-Chen tersenyum ringan, jangan lupa untuk mempersiapkan lebih banyak. Aku mau menggunakannya untuk keperluan lain juga. Yi-Chen tidak kekurangan uang untuk membeli bahan baku obat, tapi dia membutuhkan jaringan pemasok bahan baku obat yang dapat diandalkan. Bahkan bahan baku obat yang baik sama seperti barang antik yang bagus. Tidak semua orang bisa mendapatkannya. Terkadang persoalan semacam ini tidak dapat ditangani dengan hanya menggunakan uang. Memiliki jaringan adalah hal terpenting. Pijakannya di Jinling masih relatif dangkal. Jadi tentu saja dia tidak sehebat keluarga Song. Mereka telah hidup di Jinling selama ratusan tahun, memiliki berbagai jaringan yang sangat kuat. Song Wanting mematikan telepon, menerima daftar bahan dari Yi-Chen. Hal pertama yang dia lakukan adalah menelpon Qin Geng dari keluarga Qin. Meskipun keluarga Qin tidak sehebat keluarga Song, tapi bisnis utama keluarga Qin adalah bisnis barang antik, perhiasan, dan obat tradisional Tiongkok. Yi-Chen bahkan tidak tahu bahwa Qin Geng lah yang merupakan pemasok bahan baku obat terbesar di seluruh wilayah Jianan. Hal ini dikarenakan bisnis bahan baku obat Qin Geng tidak melayani pelanggan individu, melainkan hanya menjadi pemasok pabrik obat dan toko obat berantai. Mereka hanya menerima pembelian grosir, tidak menerima eceran. Song Wanting menyebutkan daftar yang dituliskan Yi-Chen melalui telepon, kemudian bertanya, Tuan Qin, bolehkah kamu mencarikan bahan-bahan ini untukku? Aku mau kualitas terbaik dalam jumlah besar. Begitu Qin Geng mendengar bahwa Song Wanting menginginkan bahan-bahan baku obat ini, dia segera menyadari sesuatu. Dia langsung bertanya, Nona Song, izinkan aku bertanya, apakah bahan baku obat ini disiapkan untuk Master Yi-Chen? Benar, Song Wanting memiliki hubungan yang lumayan baik dengan Qin Geng. Jadi dia tidak merahasiakan hal ini. Dia berkata dengan lugas, Tuan Qin, seharusnya sudah pernah mendengar informasi bahwa Tuan Yi menyelamatkan kakekku beberapa hari yang lalu. Dia merahmati keluarga kami dan menyatakan kesedihannya untuk menyatakan kesediaannya untuk memberikan beberapa obat mujarab kepada keluarga kami. Itulah mengapa aku menyiapkan bahan baku obat untuk Master Yi. Qin Geng segera berkata, tenang saja Nona. Aku akan menyiapkan bahwa bahan-bahan yang diperlukan. Nanti aku akan langsung mengirimkan kepada Master Yi. Song Wanting berkata, Tuan Qin sepertinya terlalu merepotkan Anda untuk mengirimkannya secara langsung kepada Master Yi. Qin Geng berkata dengan sungguh-sungguh, Nona Song, kita berdua adalah teman. Aku tidak akan beromong kosong kepadamu. Sebenarnya aku juga ingin meminta sebutir obat mujarab dari Master Yi dengan
pengantisipasian keadaan darurat. Kebetulan aku bisa memanfaatkan kesempatan mengirimkan obat untuk meminta obat dari Master Yi. Sang Wanting berpikir sejenak. Bahkan jika dia tidak memperbolehkan Qin Geng mengirimkan bahan secara pribadi, Qin Geng juga akan mencari solusi lain untuk meminta obat dari Yi Chen. Jadi dia sebaiknya meninggalkan budi baik ini kepada Qin Geng, membiarkan memanfaatkan kesempatan mengirim bahan untuk menemui Yi Chen. Dia tersenyum dan berkata, aku tentu tidak keberatan dengan hal ini, tapi Tuan Qin harus menyiapkan bahan-bahannya yang diperlukan Master Yi dengan baik. Jangan sampai membuat kesalahan. Qin Geng segera menjamin, tenang saja Nona Song. Aku tidak mungkin mengelabui Master Yi. Song Wanting tersenyum, baiklah kamu boleh mempersiapkannya dulu. Setelah semuanya lengkap kirim ke tempat Master Yi. Setelah mematikan telepon, Qin Geng kegirangan. Putrinya Qin Aksu, si cabai kecil yang cantik dan seksi, tidak tahan untuk bertanya saat melihat ayahnya menggosok-gosok tangan dengan gembira. Ayah, kenapa kamu terlihat begitu senang? Qin Geng tertawa keras. Ada hal yang luar biasa baik. Qin Aksu bertanya dengan takjub. Hal baik apa? Master Yi, kata Qin Geng penuh semangat. Hati Qin Aksu terkekeh. Master Yi yang luar biasa itu. Dia bertanya dengan malu-malu, ayah, ada apa dengan Master Yi? Qin Geng berseru, Master Yi akan mulai meracik obat mujarab. Nona Song memintaku untuk menyiapkan bahan baku obat yang dibutuhkan Master Yi. Nanti aku juga akan meminta obat mujarab dari Master Yi. Sejak diajari oleh Yi Chen cara menjadi manusia, Qin Aksu telah sepenuhnya memahami apa artinya ada langit di luar langit dan ada orang di atas orang. Dia tahu bahwa Yi Chen memiliki kekuatan supranatural yang sangat hebat. Dia selalu mengagumi Yi Chen. Di dalam hatinya dia juga merasa malu. Malu karena dirinya dulu tidak tahu diri. Bisa-bisanya dia mau bersaing dengan Master Yi. Namun wanita yang berkepribadian semakin galak semakin menyukai pria yang lebih hebat dari mereka. Karena hanya pria seperti itu yang bisa membuat mereka kagum sepenuh hati. Oleh karena itu, Qin Aksu selalu memandang Yi Chen sebagai idola terbesarnya. Mendengar bahwa Yi Chen mau memulai meracik obat, dia tidak tahan untuk berseru. Tidak disangka Master Yi memiliki kemampuan untuk meracik obat mujarab. Qin Geng menghela napas. Kita hanya mengetahui sedikit dari kehebatan Master Yi pada beberapa hari yang lalu. Bahkan dokter sejenius si Tiangqi pun memberi penghormatan terhadap keahlian medis Master Yi. Cederanya sembuh banyak karena mengkonsumsi obat mujarab yang diracik oleh Master Yi. Astaga, Qin Aksu terkejut. Keluarganya telah berbisnis bahan baku obat selama bertahun-tahun, jadi dia tahu cukup banyak tentang pengobatan tradisional Tiongkok. Si Tiangqi adalah salah satu dari beberapa ahli pengobatan tradisional Tiongkok yang luar biasa di dalam negeri. Dari segi kualifikasi, dia benar-benar setingkat patriark. Beberapa orang besar yang mau menemuinya pun ditolak olehnya. Tidak disangka, bahkan dia pun tidak bisa mengalahkan Master Yi yang berusia muda. Qin Aksu semakin tertarik pada Yi Chen. Pria berkemampuan hebat seperti inilah yang merupakan sosok yang paling dikagumi wanita. Apalagi wanita sekuat dia. Dia hanya akan mengagumi, memuja, dan menghormati pria berkemampuan hebat. Jantungnya seketika berdebar kencang. Betapa girangnya dia melihat wajah putrinya merona merah. Qin Geng awalnya terkejut sejenak. Kemudian dia segera menyadari bahwa putrinya mungkin agak tertarik pada Yi Chen. Otaknya berputar. Dia buru-buru berkata kepada Qin Aksu, ayah akan menyiapkan bahan-bahan baku obat sekarang. Setelah bahan-bahan baku obat terlengkap, kamu bawa ke tempat Master Yi besok pagi. Aku? Qin Aksu bertanya dengan heran. Ayah, bukankah kamu mau pergi sendiri? Kenapa kamu malah menyuruhku pergi?
Qin Geng tersenyum. Kamu adalah wanita. Selain itu kamu seumuran dengan Master Yi. Sama-sama orang muda. Jadi kalian tentu punya lebih banyak topik yang bisa dibicarakan. Selesai itu Qin Geng melanjutkan. Biar ayah jujur padamu. Jangan lihat bahwa Master Yi sangat hebat dan luar biasa. Sebenarnya dia sangat rendah hati. Dia menjadi menantu yang mengandalkan keluarga istri selama bertahun-tahun di keluarga Xiao. Qin Aksu mengangguk berkata, aku pernah mendengar tentang hal ini, tapi aku tidak mengerti mengapa Master Yi yang begitu hebat mau menjadi menantu yang mengandalkan keluarga istri. Kalau dia sangat mencintai wanita dari keluarga Xiao, dia bisa langsung menikahinya secara resmi. Kenapa dia harus jadi menantu yang mengandalkan keluarga istri? Qin Geng menghela napas. Inilah salah satu persoalan tentang Master Yi yang tidak dimengerti semua orang. Kalau benar-benar karena cinta, maka persoalan ini mungkin dapat dipahami. Namun, aku pernah dengar bahwa hubungan suami istri antara dia dan Xiao Churan hanya sebatas status di KTP. Mereka tidak pernah berhubungan intim. Dulu ibunya Xiao Churan memberitahu orang-orang luar bahwa Master Yi bahkan tidak pernah menaiki tempat tidur Xiao Churan. Dia cuma boleh tidur di lantai. Hah? Qin Aksu tercengang. Master Yi tidur di lantai. Keluarga Xiao amat keterlaluan. Qin Geng berkata, mereka tidak mengerti betapa hebatnya Master Yi. Aku rasa pengalaman itu mungkin merupakan salah satu kualifikasi berkultivasi yang dilakukan Master Yi. Banyak orang di dunia ini suka berlatih asketisme. Hidup semakin keras semakin baik. Ternyata begitu. Qin Aksu mengangguk dan berkata, Master Yi benar-benar luar biasa. Qin Geng berkata dengan sungguh-sungguh, putriku, tidak lama lagi Master Yi bakal melebarkan sayap dan terbang tinggi ke langit. Pada saat itu, semua orang-orang di kota Jinling, bahkan semua keluarga besar di seluruh negeri, bakal berusaha semaksimal mungkin untuk menjilat pantatnya. Keluarga-keluarga besar pasti akan mengirim putri mereka yang paling cantik ke dalam pelukan Master Yi. Kamu harus memanfaatkan kesempatan mengirim obat kepada Master Yi. Apa? Qin Aksu tiba-tiba tersipu. Ayah, apa yang kamu bicarakan? Aku tidak paham. Kesempatan apa? Berpura-pura bodoh di hadapanku. Qin Geng berkata dengan tegas. Ayah tahu kamu amat mengagumi Master Yi, bukan? Qin Aksu berekspresi malu-malu untuk beberapa saat sebelum akhirnya mengangguk. Qin Geng berkata, aku punya firasat bahwa Master Yi, si naga asli itu pasti tidak akan tinggal terlalu lama di sarang ular yang kecil seperti keluarga Xiao. Suatu hari nanti dia bakal meninggalkan keluarga Xiao. Jadi kamu harus bergerak lebih cepat daripada yang lain. Kamu harus membangun hubungan yang baik dengan Master Yi. Berbicara tentang ini, Qin Geng memandang ke depan dengan emosional. Kalau keluarga Qin bisa mendapatkan menantu naga seperti Master Yi, ini pasti akan mempengaruhi kejayaan keluarga kita selama 100 tahun ke depan. Pada saat itu kita akan bisa mencapai aspirasi nenek moyang kita, menjadikan keluarga Qin sebagai keluarga teratas di Tiongkok. Ini sungguh kebahagiaan besar. Nenek moyang bakal sangat senang di alam bawah. Hati Qin Aksu begidik ketika dia mendengar itu. Dia segera menyingkirkan rasa malu barusan. Ayah benar, hal ini bukan sekedar persoalan cinta. Ini adalah kunci apakah sebuah keluarga bisa menembus belenggu takdir, mendapatkan naga. Mendapatkan naga adalah kesempatan langka yang mungkin harus ditunggu selama berabad-abad. Ada beberapa banyak keluarga yang pernah berjaya tetapi menghilang dalam waktu kurang dari 100 tahun. Ada pula banyak keluarga yang dapat mempertaruhkan kejayaan selama ratusan tahun tetapi tidak pernah dapat melangkah lebih jauh. Keluarga Qin adalah sejenis keluarga kedua. Jika keluarga Qin bisa mendapatkan Yichen, maka keluarga Qin kemungkinan besar akan meroket ke langit. Ini benar-benar kesempatan bagus yang mungkin tidak akan dijumpai kembali selama berabad-abad. Sekarang kesempatan ini tampaknya berada dekat di tangan. Jika dia benar-benar bisa
mendapatkan Yi Chen, dia menjadikannya sebagai menantu keluarga Qin, maka keluarga Qin mungkin bisa menghemat perjuangan selama 100 tahun. Ya Tuhan, kentalnya perasaan pengorbanan untuk keluarga menyalakan semangat Qin Aksu untuk segera mendekati Yi Chen. Oleh karena itu, dia segera berkata kepada Qin Geng, "Ayah, kamu siapkan bahan baku obat dulu. Aku akan membawanya ke tempat Master Yi besok pagi." Qin Geng mengangguk dengan puas, mengingatkan, "Kamu harus berpakaian cantik dan indah. Putriku memang bukan wanita tercantik di dunia, tapi setidaknya termasuk wanita tercantik di kota Jinling. Kalau kamu berpakaian bagus dan berdandan dengan indah, kamu bakal bisa mengalahkan wanita cantik lainnya." Wajah Qin Aksu memerah, tetapi dia mengangguk dengan sangat serius dan berkata, "Jangan khawatir ayah, aku bakal serius dalam hal ini." Qin Geng berkata, "Setelah bertemu Master Yi, jangan lupa untuk memberi tahu Master Yi bahwa keluarga Qin sangat menghormatinya. Kita berharap kita dapat selalu melayani dan mendukungnya di masa depan. Selain itu, beritahu Master Yi bahwa keluarga Qin telah berkecimpung dalam bisnis bahan baku obat selama hampir 100 tahun. Jika kedepannya Master Yi membutuhkan bahan baku obat berkualitas tinggi, cukup kasih tahu kita dan kita bakal berusaha memenuhi semua permintaannya." Setelah kamu mengatakan itu, tanya apakah Master Yi boleh memberikan sebutir obat mujarab kepada keluarga Qin. Keluarga Qin bakal sangat berterima kasih kepadanya. Aku yakin setelah kamu berkata-kata seperti itu, Master Yi pasti akan menolak. Keesokan paginya, Yi Chen hendak keluar untuk membeli bahan makanan. Dia menerima telepon. Orang yang menelponnya adalah cabai kecil di keluarga Qin, Qin Aksu. Setelah telepon diangkat, Qin Aksu bertanya dengan nada genit, "Master Yi, apakah Anda di rumah sekarang?" Yi Chen merespon, "Iya." Lalu menambahkan, "Aku ada di rumah, kenapa? Ada urusan?" Qin Aksu berkata, "Ayah saya meminta saya untuk membawakan beberapa bahan baku obat untuk Anda. Katanya ini adalah permintaan dari Nona Song Wanting. Apakah saya boleh mengunjungi Anda sekarang? Kalau boleh, saya akan membawanya ke rumah Anda sekarang juga." Istrinya securan pergi bekerja. Ayah mertua mengantar ibu mertua ke Villa Thompson kelas atas untuk melihat kemajuan renovasi. Jadi Yi Chen sendiri di rumah. Tidak ada alasan untuk menolak Qin Aksu. Dia berkata, "Boleh, kamu boleh langsung datang." Qin Aksu buru-buru berkata, "Master Yi, saya akan segera ke sana." Beberapa menit kemudian, Yi Chen mendengar ketukan di pintu. Dia membuka pintu. Qin Aksu dengan rambut hitam panjang, mengenakan gaun krim dan penampilan yang sangat feminim, berdiri depan pintu. Tangan menyeret koper besar, wajah memasang ekspresi malu-malu. "Halo, Master Yi, saya Qin Aksu. Apakah Anda masih ingat saya?" Qin Aksu sangat gugup saat ini. Sejak diberitahu ayahnya tentang pentingnya Master Yi bagi masa depan keluarga, dia terus merasa gelisah sepanjang malam dan tidak bisa tidur nyenyak. Pikirannya penuh dengan Yi Chen. Dia kebetulan masih berusia sangat muda, gadis yang mendambakan cinta. Gadis mana yang tidak ingin menemukan pria tampan, kaya, dan berkuasa untuk dijadikan suami? Ketika dia mencari-cari di dalam ingatannya, tidak ditemukan seorang pria pun yang bisa bersaing dengan Yi Chen. Ini adalah calon suami yang paling tepat. Jangankan ayah berharap dia bisa menjalin hubungan dengan Yi Chen, bahkan jika ayahnya tidak bilang, hatinya juga tetap terpesona oleh Yi Chen. Yi Chen tidak tahu mengapa Qin Aksu begitu gugup. Terakhir kali dia bertemu Qin Aksu nekat bersaing dengannya. Kenapa Qin Aksu terlihat sangat berbeda hari ini? Cabai kecil panas tiba-tiba berubah menjadi mentimun yang segar dan enak. Jadi Yi Chen bertanya dengan penasaran, "Apa yang terjadi padamu hari ini? Sepertinya kamu mengalami perubahan besar jika dibandingkan dengan dirimu yang sebelumnya." Qin Aksu berkata dengan malu, "Master Yi, dulu Aksu tidak mengerti banyak hal sehingga Aksu bersikap sembrono di depan Master Yi. Mohon Master Yi
bisa memaafkan saya. Yi Chen tersenyum. Perubahan memang sangat besar. Setelah berbicara, Yi Chen bergeser ke samping berkata, "Jangan bicara di depan pintu, masuklah." Qin Oxu segera mengangguk masuk sambil menarik koper. Yi Chen melihat Qin Oxu menarik koper dengan kesusahan. Harus diketahui bahwa Qin Oxu merupakan seorang yang sering melatih diri dan lumayan kuat. Mereka terbiasa. Mungkin bukan lawannya, namun dia malah menarik koper dengan kesusahan. Tampaknya koper tersebut sangat berat. Ijan bertanya dengan penasaran, "Apa yang ada di dalam kopermu itu? Mengapa begitu berat?" Qin Oxu buru-buru berkata, "Master Yi, ini semua adalah bahan baku obat yang disiapkan ayah saya untuk Anda. Semuanya adalah bahan berkualitas tinggi." Usai berbicara, Qin Oxu membaringkan koper di lantai ruang tamu lalu membukanya. Terlihat bahan baku berkualitas tinggi. Bahkan Yi Chen sendiri pun tidak punya cara untuk membeli bahan baku obat berkualitas tinggi seperti ini. Yi Chen agak terkejut. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, bagaimana ayahmu bisa mendapatkan begitu banyak bahan baku obat berkualitas tinggi? Qin Oxu buru-buru berkata, "Master Yi tidak tahu bahwa keluarga Qin melakukan banyak bisnis. Salah satunya adalah bahan baku obat. Nenek moyang kami adalah pedagang bahan baku obat sejak dinasti Qing. Kami punya tim sendiri yang mengumpulkan bahan baku obat berkualitas tinggi dari segala penjuru dunia. Kemudian kami akan membawakannya ke ibu kota, menjualnya kepada kerajaan dan bangsawan, membawanya ke Jiangnan untuk dijual kepada pedagang kaya. Selama bertahun-tahun kami tidak pernah kehilangan bisnis ini." Qin Oxu menambahkan, "Ngomong-ngomong, ayahku meminta aku untuk memberitahu Master Yi bahwa jika kedepannya Master Yi memiliki keperluan bahan baku obat, kasih tahu kami saja. Keluarga Qin akan berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi permintaan Master Yi." Yi Chen terkejut. Sejak dia secara tidak sengaja memperoleh kitab 9 misteri, dia selalu tertarik dengan misteri di dalamnya. Ada begitu banyak prinsip dan resep meracik obat, tetapi banyak bahan baku obat di antaranya bahkan belum pernah didengarnya. Awalnya dia amat mengkhawatirkan hal ini. Tidak disangka ternyata keluarga Qin adalah keluarga yang telah berkecimpung dalam bisnis bahan baku obat selama seabad. Dulunya dia mencari dengan susah payah, kini dia malah menemukannya dengan begitu mudah. Dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya, berkata, "Oke, bagus sekali. Dengan adanya bantuan keluarga Qin di masa depan, peracikan obat bakal berlangsung jauh lebih lancar." Mendengar Yi Chen berbicara tentang peracikan obat, Qin Oxu ragu-ragu untuk waktu yang lama. Setelah mengumpulkan cukup banyak keberanian, dia berlutut di lantai. Yi Chen dikejutkan oleh gerakannya yang mendadak, bertanya dengan heran, "Qin Oxu, apa yang kamu lakukan?" Qin Oxu berlutut dengan memberi hormat, memohon dengan ekspresi saleh, "Master Yi, ayah saya mendengar bahwa Anda akan meracik obat mujarab. Dia sangat mengagumi Anda. Dia menyuruh saya untuk memohon kepada Master Yi bahwa setelah obatnya jadi, bolehkah Qin Oxu tergagap-gagap untuk waktu yang lama, tidak melanjutkan kata-kata selanjutnya. Dia selalu hidup di lingkungan berkecukupan sejak kecil. Dia adalah sosok yang selalu dikagumi dan dipuja oleh orang. Kapan dia pernah memohon pada orang lain, apalagi memohon sesuatu dari orang lain? Oleh karena itu, gadis kecil yang malu-malu ini merasa segan untuk menyampaikan permintaannya. Melihat dia tergagap-gagap, Yi Chen agak cemas. Namun, walau Qin Oxu belum mengatakannya, dia juga tahu apa permintaan Qin Oxu. Dia berkata dengan ringan, "Apakah ayahmu menginginkan sebutir obat mujarab juga?" Qin Oxu mengangguk dan begitu dia mendengar kata-kata itu. Kemudian dia buru-buru berkata, "Jika Master Yi merasa keberatan, kami tidak akan memaksa." Yi Chen tersenyum. "Obat yang mau diraciknya untuk si Tiangqi termasuk obat mujarab. Itu hanyalah salah satu obat tingkat terendah dalam kitab 9 misteri."
Obat semacam ini sangat mudah untuk diracik asal ada bahan baku. Maka cuma butuh hitungan menit untuk meracik setumpuk lebih cepat dari semangkuk bakpao atau memasak mie. Apa yang diinginkan keluarga Kin hanyalah obat. Tentu saja dia tidak akan menolak. Hal terpenting adalah kedepannya dia bisa mengandalkan keluarga Kin untuk memasok bahan baku obat. Jika dia dapat menjadikan keluarga Kin sebagai orangnya, membiarkan mereka menjadi muridnya, maka persoalan bahan baku obat akan menjadi jauh lebih mudah untuk ditangani. Dia melihat ke arah Kin Oksu yang wajahnya memasang ekspresi malu, mata merah, memohon dengan sungguh-sungguh. Dia tersenyum, mengeluarkan tangan untuk memapahnya. Karena ayahmu menginginkan obatku, aku tentu akan memberinya. Benarkah? Kin Oksu seketika menjadi bersemangat saat mendengar itu. Yichen tersenyum dan berkata, tentu saja benar. Walau aku tidak memberi muka pada ayahmu, aku juga harus memberi muka pada wanita cantik. Jadi aku tentu tidak bisa menolak. Faktanya Yichen cuma bercanda. Tanpa diduga jantung Kin Oksu berdebar kencang begitu mendengarnya. Demi menyenangkan hati lawan, Yichen tersenyum tipis karena kita diberi kesempatan untuk bertemu. Maka setelah obat mujarab selesai diracik, aku akan kasih 2 butir kepada keluarga Kin. Oke, luar biasa sekali guys. Jadi di part ke 38 cukup di sini dan kita lanjut ke part 39 di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.